Pertama, LGBT adalah program internasional yang sampai masuk ke Indonesia. Dananya besar, bahkan PBB ikut mendukung, Facebook ikut mendukung, semua media sosial ikut mendukung program LGBT internasional. Dan saya yakin musibah-musibah akan datang di negeri ini ketika LGBT dilegalkan, bapak-bapak ibu. Sesuai? Sesuai? Jadi gimana? Kita yang harus bergerak demi penyelamatan anak-anak kita, generasi kita. Coba bayangkan, sejelek-jeleknya anjing, anjing itu tidak mau dengan sesama jenis. Sejelek-jeleknya anjing tidak mau dia dengan sesama jenis. Tapi kalau babi, ACDC semua. Apakah kita lebih hina dari anjing? Dan yang sekarang yang paling ditakutkan ini gaya, gagah seperti biasa, tapi penyaluran seksualitasnya salah. Kita nggak nyangka. Gitu. Ini hati-hati. Kalau ada pemimpin yang terindikasi itu, jangan pilih. Uhikum bitahiyatul Islam. Uhikum bitahiyatul Islam. Tahiyatan min indillah. Tahiyatan min ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Somad jualan tomat. Kalau betul-betul umat Nabi Muhammad, ayo jawab salam dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa junudi wa ansari wa sawfa, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambih. Yang kami hormati pengurus Masjid Nurul Falah. Betul? Benar? Bapak-bapak, para ustaz yang tidak disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim kami. Ibu-ibu, bunda sehat? Aman bunda? Nah, kalau bunda aman, awak suami tenang-tenang juga Pak ya? Aman juga, betul? Betul. Anak-anak kami tercinta, apa kabarnya? Apa kabarnya nak? Nah, apa judul ceramah malam hari ini? Ada di situ? Ada ya? Ini ngeri-ngeri sedap ini malam ini tentang LGBT. Ya. LGBT, bahaya yang dapat menghancurkan suatu umat. Lihatlah bagaimana kisah Nabi Lut. Sebelum itu kita akan membahas tentang Ramadan, karena ini bulan suci Ramadan. Ramadan adalah bulan berkah. Banyak sekali panggilan-panggilan nama untuk bulan suci Ramadan. Idza jaa Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kita berada di dalamnya bulan yang penuh barokah. Coba kita sebutkan. Satu, Syahrusiyam, bulan berpuasa. Yang kedua, Syahrul Ukhwah, bulan
bulan persaudaraan. Yang ketiga, syahrul doa, bulan doa. Doa-doa orang puasa dijawab oleh Allah SWT. Yang keempat, syahrul kan. Ada? Ada? Gak ada. Adanya di India sana. Apalagi syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Syahrul jamaah, bulan kebersamaan. Syahrul jihad, siangnya berpuasa berjuang menahan hawa nafsu, malamnya melaksanakan qiyamul lail, termasuk sholat tarawih. Udah tarawih ke berapa, Dek? Ke-8. Ada yang ke-9? Enggak ada. Kalau ada enggak apa. Ada yang 10? Kecepatan. Belum lagi. Apalagi syahrul jihad, syahrul maghfirah, bulan ampunan. Mari kita selalu baca doa, Allahumma afun tuhibbul afwa wa'fu anna. Terus baca itu sampai nanti untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, sehingga nggak keder dia. Kenapa keder? Karena tawafnya di mall. Orang tarawih dia ke mall. Apalagi Shaumu Sobri, bulan penuh kesabaran. Apalagi Syahrul Gunawan. Ada? Nggak ada. Jadi dari seluruhnya yang ada, yang tak ada Syahrul Kan dan Syahrul Gunawan. Semuanya itu luar biasa. Karenanya Ramadan, dari dasar kata Ramadan artinya panas. Kalau bahasa awak di sini apa? Angin. Apa deh? Angin, membakar. Apa yang dibakar? Yang pertama, ya ada 4. Yang pertama dari segi agamis. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufrana ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman, meminta keridhaan Allah, maka akan dibakar dosa-dosanya oleh Allah SWT. Jadi apa? Ketika Idul Fitri, kita kembali fitri suci. Orang yang LGBT, dia tidak fitrah. Kenapa? Dia tidak suci. Padahal Allah sudah menetapkan ada pasangan, ada laki-laki, ada perempuan, ada bulan, ada matahari, ada bumi, ada langit berpasangan. Nih, tadi Ramadan hubungannya dengan LGBT, dia menentang fitrah sebagai manusia yang harusnya laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, tapi dia sama-sama satu jenis. Yang kedua, dari segi geografis, menjelang Ramadan, saat Ramadan, udara terasa makin panas, gerah cuaca terasa. Enaknya apa, Pak? Mandi sejuk. Tapi jangan pula nanti makruh kan? Tapi mandi itu segar. Apalagi bawa ke jalan, kalau di segar lagi setelah itu. Ya. Kemudian dari segi spiritual, dari segi kejiwaan, orang yang lapar, orang yang haus, cenderung emosional. Cenderung emosional. As-saum nisfu sabri, puasa separuhnya sabar. Mampu nggak menahan kesabaran? Hawa nafsu kita, LGBT, mengapa terjadi? Tidak mampu menahan hawa nafsu. Caranya dengan apa? Berpuasa. Menahan hawa nafsu dengan puasa. Ada dialog Allah dengan hawa nafsu. Allah tanya, wahai hawa nafsu, siapa aku? Engkau ya engkau lah. Aku ya aku. Dengan sombongnya dia. Kata Allah, masukkan ke dalam suatu tempat yang amat sangat panas 1000 tahun. Setelah itu ditanya lagi, man ana? Anda ya anda. Ana ya ana. Madanya luar biasa.
masukkan ke tempat yang dingin 1000 tahun, dikeluarkan lagi, ditanya lagi, masih juga membakar. Kemudian kata Allah, masukkan ke suatu tempat, jangan kasih makan, jangan kasih minum. Beberapa saat kemudian apa kata hawa nafsu? Ampun ya Allah, ampun ya Allah, lapar, haus, keluarkan kami, keluarkan ya Allah. Engkaulah yang maha segalanya, engkaulah yang maha pencipta, termasuk menciptakan kami. Karena itu kami tunduk kepadamu. Setelah nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, baru mengaku dia kelemahannya. Sombongnya luar biasa. Karena itu apa? Mari berpuasa. Mari, mudah-mudahan kelompok LGBT sering berpuasa, lalu terkikis kesombongannya, terkikis sifat-sifat yang harusnya fitrah, dia kembali ke asalnya. Yang laki betul-betul jadi laki-laki, yang perempuan kembali jadi perempuan. Yang keempat, ya, dari segi medis, dari segi medis. Ada seorang pejabat, dia sering sakit. Lalu bertanya kepada dokter pribadinya, gimana dokter ini? Saya sering sakit, apa solusinya? Coba bapak berpuasa, lalu dia rutin berpuasa. Setelah rutin berpuasa, kesehatannya kembali pulih. Sumu tasihu, berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat secara fisik, secara rohani. Puasa membakar sifat-sifat, di antaranya pelit. Ada yang masih pelit sekarang. Kalau puasa tidak mampu membakar sifat pelit, berarti tidak berhasil. Makanya apa? Bulan Ramadan, bulan penuh infak, syahrul infak, syahrul sedekah. Infaklah, bersedekahlah sebanyak-banyaknya. Satu, Allah balas 700. Di bulan Ramadan ratusan ribuan kali lipat Allah berikan kepada kita. Yakin? Yakin? Yakin. Makanya nanti di akhir ceramah kami akan memberikan hadiah untuk anak-anak dan ibu-ibu, bapak-bapak juga. Bonus untuk memutahin kita juga sekalian. Nah, paham? Itulah tentang Ramadan. Nah, dari kefitrian ini, dari kesucian ini, dari bagaimana menahan hawa nafsu, maka kita membicarakan LGBT. Pertama, LGBT adalah program internasional yang sampai masuk ke Indonesia. Dananya besar, bahkan PBB ikut mendukung, Facebook ikut mendukung, semua media sosial ikut mendukung program LGBT internasional. Sampai sepak bola pun masuk juga dia. Tapi Piala Dunia yang lalu di mana itu? Di mana Pak? Di mana Pak? Nah, kata hebat. Tidak ada ruang sedikit pun untuk LGBT. Bagi timnas yang memakai slogan atau gambar LGBT disuruh balik, disuruh pulang. Itu luar biasa. Nah, Indonesia harus mampu kayak gini. Lalu dari Indonesia saat ini ketua LGBT Indonesia dari Riau. Orang Riau Pak, tinggal di Pekanbaru, tepatnya di Rumbai. Di mana Rumbainya? Walau alam. Itu payah pula apa cari ya? Iya, tuh. Ini yang menakutkan kita. Apalagi data 4 ribuan sudah ada LGBT di Pekanbaru. Baru Pekanbaru. Setiap tahun 170-an dari penduduk Pekanbaru masuk kelompok LGBT. Bahkan tadi saya sampaikan ke Ustadz Victori, ya, anak-anak SD sudah punya grup LGBT. Subhanallah, subhanallah ya Allah. Di antara anak kita. Jadi apa? Disokong program internasional
dana besar sampai ke anak-anak SD. Nanti anak SD ada suka anak-anak, dia laki-laki suka dengan anak laki-laki. Dulu kasus Jakarta apa dulu yang heboh? Yang anak-anak jalanan itu, siapalah dulu? Sehingga harus ada hukuman. Nah di Pekanbaru agak lemah. Kenapa? Perdanya ketertiban sosial, ketertiban umum. Beberapa bulan yang lalu di 2 wisma 57 pasangan gay ditangkap oleh Satpol PP di Pekanbaru. Pekanbaru, Sumatera Barat ada, itu menjadi ladang bagi mereka untuk menyebarkan penista-penista agama ini, perusak-perusak umat ini. Jadi apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Ibu-ibu, bapak-bapak, berikan edukasi yang benar. Kalau anak kita laki-laki, jadikan dia laki-laki, Pak. Kalau dia perempuan, jangan pakaikan pakaian laki-laki kepada dirinya. Ini kisah nyata. Saya tahu betul siapa dia. Terjadi di Duri, kuliah di Undri. Saya pun sempat ke tempat kosnya beberapa kali, karena biasa saja. Ketahuannya yang satu sudah menikah, teman kok sama satu kos laki-laki ini. Yang satu sudah menikah dan punya anak, yang satu menikah, kemudian hamil istrinya lalu keguguran. Kemudian kami tanya, istrinya minta diceraikan. Kami kira kondisi ekonomi, tapi kenapa kondisi ekonomi? Dia sudah kerja di bank berafiliasi negara kita kan gitu. Ada apa? Rupanya setelah kami dengar dengan selusuri, laki-laki ini masih berhubungan dengan teman satu kosnya yang laki-laki. Bayangkan, dia merasa dengan perempuan tidak terlalu senang. Dia lebih senang dengan teman lamanya yang laki-laki. Inilah terjadi. Apa yang menyebabkan dia seperti ini? Dia punya abang kembar, lalu punya abang, berarti 3 kan? Dia anak keempat. Biar dapat anak perempuan, orang tuanya, ayah ibunya mendidik dia dengan cara perempuan, pakai payung, pakai pakaian perempuan. Setelah besar, inilah yang terjadi, Pak. Demi Allah, saya bukan bohong, cerita betul-betul. Itulah kesalahan orang tua mendidik anak laki-laki dengan cara perempuan. Akhirnya dia menjadi istri bagi laki-laki. Padahal laki-laki ini sudah punya keluarga. Jangan sampai terjadi. Kemudian pernah saya di Masjid Pasar Senapelan. Saya ngisi kajian duhur tentang LGBT, lalu saya dicegah oleh seorang ibu. Ustaz, saya ingin menyampaikan, apa Bu? Anak saya nggak pulang, yang jemput perempuan, dan perempuan itu seperti suaminya. Bagaimana kondisinya Ustaz? Nah, kelemahan kita saat ini adalah belum ada psikolog yang khusus untuk menangani masalah-masalah ini. Pengobatannya satu sisi lambat, tapi penyebarannya luar biasa cepat. Jadi antara yang kembali ke habitat awal dengan penyebaran tidak imbang. Ditambah aturan pemerintah kita tidak ketat. Mohon maaf nih Pak ya, 2024 ini kalau menang pasangan yang pro liberal, yang pro LGBT, maka jangan heran di luar nanti laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan nikah dengan perempuan.
Mau jadi apa negara ini kalau seperti ini? Dan saya yakin musibah-musibah akan datang di negeri ini ketika LGBT dilegalkan, bapak-bapak ibu. Sesuai? Sesuai? Jadi gimana? Kita yang harus bergerak demi penyelamatan anak-anak kita, generasi kita. Kita dorong DPR agar membuat undang-undang anti LGBT. Dan 2019 kita lihat tuh, bencong-bencong tuh kemana afiliasinya? Kemana? Nah, ini hati-hati. Nah, apakah bapak-bapak, ibu-ibu siap mendorong terciptanya undang-undang anti LGBT? Siapa? Siapa? Aduh, ini anak kita nih Pak. Siap? Ada musibah Pak. Lihat yang terjadi di Sulawesi. Ibu-ibu mau menyelamatkan anak-anak cucu kita Bu? Siap turun Bu? Siap turun Bu? Sekali lagi siap turun? Alhamdulillah. Semoga Indonesia bebas dari LGBT. Minimal diperkecil. Apalagi nanti DPR-nya dengan Islam kurang bersabar. Karena mereka yang membuat undang-undang bersama pemerintah. Pemerintahnya begitu juga. Jangankan itu, kita lihatlah siapa anak dari calon yang suka sama jenis. Ini bukan benar ternyata. Yuk, hati-hati. Selamatkan generasi penerus Indonesia, penerus Islam, pejuang Islam untuk tidak terlibat LGBT. Karena ini bagaimana? Bukan saya mengatakan seluruhnya ya, tapi ada indikasi yang namanya diskotik, yang namanya kafe, disitulah apa istilahnya Sat? Bertemu di situ, kopi darah di situ, bertemu mereka. Jaringannya makin banyak, makin kuat. Kasihan. Coba bayangkan, sejelek-jeleknya anjing itu tidak mau dengan sesama jenis. Sejelek-jeleknya anjing tidak mau dia dengan sesama jenis. Tapi kalau babi, ACDC semua. Apakah kita lebih hina dari anjing? Dan yang sekarang yang paling ditakutkan ini gagah seperti biasa, tapi penyaluran seksualitasnya salah. Kita nggak nyangka. Gitu. Ini hati-hati. Kalau ada pemimpin yang terindikasi itu, jangan pilih. Macam mana lah? Kalau dia bagian dari kelompok itu, tentu dia akan membela, mendorong. Mohon maaf, bapak-bapak ibu, saudara-saudari, ya. Tapi yang saya lakukan adalah agar Indonesia terselamatkan. Jangan musibah-musibah ini datang ke negeri ini. Potensi musibah di Pekanbaru, ya, minyak diambil, ada rongga, ya kan? Bisa aja tanah. Nah, nggak tahu kita. Kemudian PLTA baru kemarin pelelawan, baru surut. Kalau musibah datang, kenapa? Terlalu banyak maksiat di negeri ini. Nah, untuk menyelamatkannya maka apa? Ayo orang-orang baik bergerak. Karena apa? Bencana nggak lihat. Ini orang baik nih. Ini sering rajin ke masjid nih. Ada.
Ya, Bapak-bapak Ibu. Baik, kita akan memberikan kuis. Anak-anak siap? Baik ya. Kita 3 menit lagi. Pertanyaan pertama. Ramadan berasal dari bahasa Arab. Katanya apa? Ramadan. Dasar katanya. Cuma 3 huruf. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Ayo. Cepat. Ramadan. Artinya apa? Artinya apa? Ayo beri tangan. Cepat. Apa tadi? Amin. Ayo, apa? Ayo, angkat tangan. Apa tuh? Ayo beri tangan, cepat. Siapa tuh? Hah? Ibunya Nana atau Nana? Ibu. Kasih dia hadiah. Yang bilang pada mana ibunya? Kalau nak kasih nak cepat nak. Ayo. Cepat. Biar cepat kita terawih. Tolong Ustaz. Ibu bagian belakang. Ayo anak-anak. Yang perempuan lagi sekarang. Yang perempuan siapa? Anak-anak. Oke, yang laki-laki siapa? Siapa ketua masjid Nurul Falah? Ya kamu ini yang biru. Yang biru nak, pakai peci biru belakang. Ya kamu. Nah, sini. Siapa ketua masjid kita? Hah? Siapa? Mana orangnya? Oh, gitu. Nah, ini. Banyak berzikir. Lagi nak? Masih? Baik. Siapa nama imam sholat Isya tadi? Yang jilbab apa? Yang mukena merah. Siapa nak? Bapak? Betul Sat. Mohon maaf, Anda belum tahu Sat. Sok tahu aja ini. Tolong Ustaz, kasih Sat. Yang jilbab tengah merah. Baik. Ya. Ini. Yang tengah merah. Baik, laki-laki lagi. Siapa nama Ustadz yang nganter hadiah tadi? Ini. Ayo. Tak tahu. Inisial Sa. Hurufnya pertama huruf apa? A, B, K. Baik ya. Nih, biar kenal dengan orang tua. Atau kita nih baju coklat ini siapa nama? Ini saya ini. Yang kecil menghormati yang tua, yang tua menyayangi yang kecilan. Nah, siapa nama atau kita? Oke. Udah siap? Lagi? Puasa dapat menyehatkan? Yang lagi banyak bingungnya nih. Terlalu besar kali ceramah LGBT ini. Apa? Gak ada, oke. Daerah masjid kita ini perumahan apa namanya? Nah ini. Oh, betul Indah Sari? Ini untuk yang buat acara. Bapak-bapak lagi.
Siapa nama penceramah malam hari ini? Bapak ya Pak. Ayo Pak. SH. Tapi bukan sarjana hukum. Ayo Pak. Bapak ini Pak. Ketua. Ini Pak Haji Victori. Iya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.